Guys, kalian juga mengira nggak sih kalau kerajaan Kutai itu adalah kerajaan tertua yang ada di Nusantara? Karena ternyata ada satu kerajaan yang ternyata itu lebih tua dari kerajaan Kutai, meskipun keberadaannya ini masih diperdebatkan. Penasaran kan? Let's go, langsung saja kita bahas guys. Check it out. Salakanagara diyakini sebagai kerajaan pertama atau kerajaan tertua di bumi Nusantara, meskipun masih diperdebatkan tentang keberadaannya guys. Claudius Ptolemeus pernah menyebut sebuah tempat bernama Archaea dalam buku geografinya yang ditulis pada tahun 150 Masehi. Archaea menurut ilmuwan Yunani itu berada di daerah timur yang sangat jauh, tepatnya di bagian barat sebuah pulau bernama Labudio. Nama pulau itu kemudian dikaitkan dengan nama istilah Yawadwipa alias Jawa. Dalam bahasa Yunani, Archaea berarti perak. Sekitar waktu Ptolemeus melepaskan Geografia, didirikan sebuah kerajaan bernama Salakanagara di bagian barat Jawa. Seperti dalam buku Eki Suharti, Eka Jati, Budaya Sunda Periode Pajajaran tahun 2005 halaman ke-55. Salaka dalam bahasa Sunda berarti perak. Lantas, apakah Archaea yang dimaksud oleh Ptolemeus adalah kerajaan Salakanagara? Sejarah kerajaan Salakanagara memang diselimuti oleh misteri yang cukup kental. Bukan hanya tentang mitos Archaea, hal-hal lain yang terkait dengan kerajaan yang didirikan pada 130 AD, tepatnya itu 20 tahun sebelum Ptolemeus ini menerbitkan Geografia. Dan ini masih menjadi perdebatan di kalangan peneliti dan sejarawan. Perdebatan paling mendasar adalah kepercayaan bahwa Salakanagara adalah kerajaan tertua di Nusantara, seperti dalam buku Halfwani Microbe dan kawan-kawan, Banten Past Notes tahun 1993 halaman ke-33. Sedangkan hal yang paling umum diketahui tentang pemerintahan awal di Nusantara adalah kerajaan Kutai Martadipura yang ada di Kalimantan Timur. Dilihat dari awal sejak berdirinya Salakanagara ini yang sudah ada sejak abad kedua, jelas lebih tua dari Kutai yang muncul pada abad keempat Masehi. Namun yang melemahkan klaim Salakanagara adalah bukti fisik terkait asal-muasal kerajaan ini sangat minim. Berbeda dengan sejarah Kutai yang dirunut melalui penemuan sejumlah prasasti. Modal untuk mempertahankan argumen bahwa Salakanagara adalah kerajaan pertama di Nusantara hanyalah catatan perjalanan dari Tiongkok. Pemerintah Salakanagara memang menjalin hubungan dagang dengan dinasti Han. Nyatanya kerajaan Sunda ini pernah mengirim utusan ke Tiongkok pada abad ketiga. Selain itu, penelusuran sejarah Salakanagara juga didapat dari naskah Wangsakerta, tepatnya di Pustaka Raja 1 Bumi Nusantara. Dalam buku Ayat Rohadi Sunda Kandala dalam judul Trailer Sejarah Sunda berdasarkan naskah Panitia Wangsakerta Cirebon pada tahun 2005 halaman ke-16. Disebutkan juga bahwa wilayah Salakanagara ini meliputi Jawa bagian barat, termasuk semua pulau yang terletak di barat Pulau Jawa. Masalahnya, naskah Sangkakerta ini juga masih kontroversial. Naskah yang digarap oleh semacam panitia penelitian dari Kesultanan Cirebon ini konon telah disusun selama 21 tahun dan selesai pada tahun 1698. Meski penemuan naskah ini sangat diapresiasi karena kelengkapannya yang lengkap,
Namun tidak sedikit sejarawan meragukan keasliannya. Perdebatan mengenai kerajaan tertua di Nusantara ini sebenarnya tidak hanya melibatkan Salakanagara dan Kutai Martadipura saja, karena ternyata jauh sebelumnya kerajaan Kandis di Riau diperkirakan sudah ada sejak tahun 1 sebelum Masehi, seperti yang tertulis dalam buku sejarah Kabupaten Riau pada tahun 1987 bab ke-40. Hanya apakah pemerintahan Kandis saat itu sudah memenuhi syarat untuk disebut kerajaan juga belum bisa dimintai pertanggungjawaban secara pasti. Begitu pula dengan pemerintahan di sekitar Melayu yang baru muncul kemudian, yaitu pemerintahan kerajaan Kota Kancil Putih dan Alang. Terlepas dari berbagai kontroversi dan perdebatan, jejak kerajaan Salakanagara dapat sedikit terungkap. Meski label kerajaan pertama di Nusantara ini masih belum bisa meyakinkan semua kalangan, namun setidaknya Salakanagara ini bisa dikatakan sebagai kerajaan tertua di tanah Jawa. Lokasi yang diyakini sebagai pusat kerajaan Salakanagara ini juga masih belum pasti. Setidaknya ada 3 versi terkait taksiran yang dilakukan pemerintahan Salakanagara, yakni di Pandeglang, Banten, Condet, Jakarta, atau di lereng Gunung Salak di Bogor, Jawa Barat. Versi pertama, ibu kota Salakanagara terletak di Teluk Lada, Pandeglang, Banten. Ternyata versi ini diambil dari naskah Wangsakerta yang menyebutkan pusat kerajaan Salakanagara bernama Rajatapura, yang diyakini sebagai kota tertua di Pulau Jawa, seperti yang tersebut di dalam sebuah buku karangan Abdurrahman dan kawan-kawan dengan judul Carita Paranghiangan oleh Pangeran Wangsakerta, keluarkan pada tahun 1991 dan ada 57 halaman. Rajatapura menjadi pusat pemerintahan Raja Dewa Warman I, yaitu pada tahun 130 sampai 165 Masehi, sampai Raja era Dewa Warman VIII, yaitu tahun 148 sampai 362 Masehi. Di era selanjutnya, yaitu Raja Dewa Warman IX, Salakanagara ini berakhir setelah diperintah oleh Tarumanegara. Salakanagara ini juga pernah diperintah oleh seorang ratu, yaitu sebanyak 2 kali. Yang pertama itu adalah Ratu Mahesa Suramardini Warman Dewi pada tahun 276 sampai 289 Masehi, dan Sati Karnawa Marwan Dewi pada tahun 140 sampai 348 Masehi. Di Wasangkerta juga disebutkan bahwa Dewa Warman ini adalah seorang pedagang yang berasal dari India, yang kemudian itu tiba di sebelah barat Jawa, dan akhirnya dia ini menikah dengan seorang putri dari tokoh masyarakat setempat, yaitu Akitirem, bernama Dewi Pawaci Larasati. Dan dari sinilah sejarah kerajaan Salakanagara dimulai. Yang diragukan kebenaran versi pertama ini, bahwasanya Pandeglang ini tidak memiliki pelabuhan besar yang menjadi kota perdagangan, melainkan hanya pelabuhan nelayan biasa. Sedangkan salah satu lambang keberhasilan Salakanagara adalah dari bidang ekonomi, dengan bukti misalnya pemerintahan ini telah menjalin hubungan dagang dengan dinasti Han di Tiongkok. Dari situlah kemudian muncul versi kedua yang meyakini bahwa ibu kota Salakanagara bukannya ada di Pandeglang, melainkan di sebuah tempat yang bernama Ciondet atau Condet, yang ini berada di wilayah Jakarta. Ciondet alias Condet tidak jauh dari kota perdagangan besar bernama Sunda Kelapa, jaraknya hanya 30 km ke arah utara. Pelabuhan ini pada saat itu dikenal sebagai pusat perdagangan tersibuk di Nusantara, dan
merupakan salah satu yang terpenting di Asia karena merupakan segitiga emas di sepanjang Malaka dan Maluku. Di daerah ini juga mengalir Sungai Oyster. Ini kemudian menjadi salah satu dasar untuk meyakinkan bahwa Salakanagara bukan di Banten tetapi di Jakarta. Tiram diyakini berasal dari nama Aki Tirem yang tak lain adalah mertua Dewa Warman I, yaitu pendiri kerajaan Salakanagara. Menurut versi ketiga, Salakanagara dibangun di lereng Gunung Salak, Bogor. Disebutkan di bagian kaki Gunung Salak sering terlihat keperakan saat terkena matahari. Dari situ kemudian dikaitkan dengan Salakanagara yang berarti negara perak. Selain itu, pengucapan Salaka dan Salak hampir mirip. Selain itu juga dalam perkembangannya, kemudian lereng Gunung Salak juga menjadi tempat berdirinya kerajaan Sunda yang lain yang jika dirunut masih keturunan Salakanagara, yaitu termasuk kerajaan Pajajaran. Dengan luasnya wilayah tersebut, mayoritas penduduk Salakanagara adalah mereka yang kemudian dikenal sebagai orang Sunda. Apalagi jika mengikuti versi kedua, orang dari berbagai suku dan negara yang tumpah di pelabuhan Sunda Kelapa kemudian bercampur dan punya anak juga warga Salakanagara. Merekalah yang nantinya akan menjatuhkan orang Betawi. Salakanagara runtuh pada pertengahan abad keempat Masehi dengan munculnya dan penguatan baru pemerintahan baru yang disebut Tarumanegara. Meski hanya bertahan 2 abad, garis keturunan penguasa Salakanagara diyakini telah melahirkan raja-raja di berbagai kerajaan besar di bumi Nusantara, antara lain Pajajaran, Sriwijaya, dan Majapahit. Nah, itulah tadi guys ya perdebatan antara siapa kerajaan tertua di bumi Nusantara. Jadi yang resmi label kerajaan tertua di Indonesia itu masih dipegang oleh kerajaan Kutai.